akan mengulas dan membawa kamu lebih dekat dengan dinamika warga kota Yogyakarta. Seperti biasa di program kita ini akan terus mengangkat topik-topik yang menarik untuk dibahas di setiap episodenya. Seperti episode kali ini, kita bakal ngobrolin tentang seberapa penting sih peran media massa dalam pemilihan umum. Oke, dan saya Puput, saya host yang akan memandu kalian selama obrolan kali ini. Tapi sebelum kita mulai ngobrol nih, aku mau ngasih informasi bahwa sekarang kita lagi ada di Kompleks Tugu Golong Gilek Jogja, di mana Tugu Golong Gilek ini adalah sumbu filosofis kota Yogyakarta yang awalnya dulu dicetuskan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono I, di mana Tugu Golong Gilek ini terhubung langsung dengan Keraton Yogyakarta dan Panggung Kerapian. Dan sebagai informasi, beberapa hari yang lalu baru saja Tugu Golong Gilek Jogja ini diresmikan sebagai warisan budaya UNESCO. Jadi kita patut berbangga dan kita harus ikut terus menjaga dan melestarikan budaya ini. Oke, langsung aja kita mulai ngobrolnya. Tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu dengan narasumber kita di episode kali ini. Narasumber pertama, kita kedatangan tamu dari perwakilan media massa terkemuka Yogyakarta, Harian Jogja, Bapak Anton Wahyu sebagai pimpinan redaksi Harian Jogja. Selamat datang Bapak. Selamat sore. Selamat sore. Kemudian, oke, yang kedua, narasumber kita yang kedua, kami memiliki perwakilan dari Jeronimo FM, yaitu Mbak Ella Arlika sebagai program director Radio Jeronimo, radionya kaula muda yang selalu mempersembahkan program-program hits kota Jogja. Selamat sore Mbak Ella Arlika. Selamat sore Mbak Puput. Sehat Mbak Puput? Sehat. Mbak Arlika sehat? Sehat banget. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Dan yang terakhir kita kedatangan dari perwakilan dari grup fenomenal Facebook Yogyakarta, Mas Yanto Sumantri sebagai pengelola grup Facebook Info Cegatan Jogja. Selamat datang Mas Yanto Sumantri. Oke, terima kasih kepada Bapak, Mbak, dan Mas yang sudah meluangkan waktunya dan mau bergabung bersama kami untuk ngobrol-ngobrol kali ini. Oke, tapi sebelum kita mulai ngobrol, biar kita lebih dekat nih, mungkin bisa sharing dulu nih ke teman-teman tentang peran dan tugas Bapak, Mbak masing-masing di media yang sekarang ini tugasnya apain aja sih gitu, biar teman-teman tahu gitu. Mungkin mulai dari Pak Anton dulu Pak, ya, di baik. Harian Jogja. Selamat sore semuanya pemirsa Semana Ika. Ika TV ya. Iya Kak. Oke, jadi begini, kami dari Harian Jogja dan juga harianjogja.com, dua media yang terverifikasi oleh Dewan Pers. Tentu saja kami selalu mengikuti aturan main ataupun regulasi yang ditentukan oleh Dewan Pers. Ya, jadi ada beberapa regulasi yang kami patuhi dan pasti kami tunduk, antara lain Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers. Yang kedua tentang kode etik jurnalistik, dan yang lain adalah berbagai pedoman-pedoman yang dikeluarkan oleh Dewan Pers. Nah, kami sebagai bagian dari pers tentu saja menjalankan 4 fungsi. Yang pertama sebagai fungsi edukasi, fungsi pendidikan, fungsi hiburan, dan kemudian kritik sosial. Itulah yang kami jalankan sehari-hari. Yang lalu bagaimana dengan pemilu? Nah, tentu saja pers kami sebagai media, tentu saja di situ dalam Undang-Undang 40 tahun 99 pasal 6 kalau nggak salah itu, pers Indonesia menjadi salah satu yang menegakkan nilai-nilai demokrasi. Nah, pemilu ini kan pesta demokrasi. Iya. Maka dari itu kami sebagai media, sebagai bagian dari pers, tentu saja turut bagaimana pemilu ke depan ini bisa terlaksana dengan aman, sukses, dan damai, dan juga bermartabat. Nah, makanya kami juga punya peran edukasi di situ agar pemilu sukses, partisipasi pemilihnya juga bagus, meningkat, dan jangan sampai ada ekses-ekses yang negatif. Nah, disitulah peran kami untuk memberikan edukasi kepada masyarakat
dan khususnya bangsa Indonesia. Baik, ini menarik ya. Jadi nanti Harian Jogja ini nanti akan turut juga mensukseskan pemilu dengan cara mengedukasi masyarakat itu ya Pak ya. Betul, Nah, ya. nanti kita akan bahas lebih dalam Ya. lagi nih Pak. Ya. Nih, selanjutnya kita bisa ke Mbak Ella Erlika nih. Sebagai program director nih Mbak, itu ngapain aja sih Mbak gitu kalau di radio gitu? Mungkin teman-teman biar bisa lebih tahu. Oke, siap. Perkenalkan teman-teman Sumanak GK, saya Ella Arlika. Saya dari radio Jeronimo FM. Radio yang sudah berapa tahun ya? Dari tahun 71 tuh berarti Wah. 52 tahun ya? Iya. Ya, 52 tahun di legend Jogja banget. ya, dengan segmentasi pendengar yang mungkin Pak kalau di pemilihan umum itu berarti pemilih muda ya. Kalau usianya 17 tahun sampai dengan 16 sampai Ya. 39 pemilih muda aja Pak ya. Ya, Ya. ya. Jadi pendengar-pendengar saya itu pemilih muda gitu, dan ya ini yang akan nanti jadi bahan mainannya Iya. Radio Jeronimo ya. Tugas saya di radio sebagai program director, tugasnya tuh ngatur semua program yang ada di Jeronimo gitu. Jadi sekaligus juga memanage media sosial. Jadi nggak cuma program, tapi gimana kita bikin konten-konten dengan media sosialnya, menghubungkan antara si radio dengan media sosial supaya ada kesinambungannya gitu. Nah, itu tugas saya selama di kantor. Oke, jadi nggak cuma di radio tapi juga mengelola konten sosial media Iya, iya. supaya lebih engage gitu ya dengan Iya. kaula muda. Biar gabung gitu. Iya, oke. Ya, ada garis Thank- lurusnya. Siap, thank you Mbak Erlika. Sama-sama. Selanjutnya Mas Yanto Sumantri. Nah ini kan, wah ini ICJ ini kan grup fenomenal banget nih. Dan Mas Yanto sendiri kalau di ICJ ini tugasnya apa ini Mas? Kalau saya tugasnya ya membahagiakan kalian semua. Waduh, membahagiakan. Seperti apa contohnya? Jadi kan selalu ada isu-isu yang memang tidak layak untuk ditampilkan di media. Iya. Nah, kami yang nampung isu-isu tersebut biasanya. Oh, jadi Jadi itu kan di- ada hal-hal yang mungkin ya tadi menurut undang-undang tertentu atau menurut Dewan Pers mungkin kan ini tidak layak untuk dimasukkan ke ranahnya media. Mm-mm. Tapi selalu kita butuh tempat di mana masyarakat tetap bisa sharing. Nah, Iya. itu yang kami sediakan supaya kamu tetap bisa bahagia dengan seluruh keluhanmu. Iya, memberikan ruang Saya sering nih, Mas. bahagia loh sama ICJ. Iya. Saya sering dibantu ketika bensin saya habis. Iya, tinggal posting ya lur. Biasanya kalau bensin habis, kalau dimuat ya istilahnya di media kan nunggu besok. Nah, bayar Biasanya- pula. Biasanya ada yang bantuin Mas. Biasanya, dan biasanya ada yang bantuin itu suka ada stiker ICJ-nya Iya. di belakang. Ya sebenarnya kalau bahasa lainnya saya ini bagian memprovokasi sih. Supaya mereka itu berlomba-lomba untuk melakukan hal yang dianggap tidak Yang baik, biasa. ya. Tidak biasa tapi sebenarnya arahnya kebaikan. Melalui itu ya, grup Iya. itu ya. Oke. Nah, sekarang kita mungkin bisa langsung mau masuk ke obrolan inti aja. Nah, seperti yang kita tahu ini kan sebentar lagi kita akan masuk ke bulan-bulan pemilu, yaitu di bulan Februari tahun 2024. Nah, kita tahu bahwa media massa ini punya peran penting dalam mensukseskan pemilihan umum. Nah, yang mau saya tanyakan ini mungkin bisa dari Pak Anton dulu ya. Ini ada nggak sih Pak strategi apa ya, manajemen konten untuk menghadapi pemilihan umum nanti dari Harian Jogja sendiri? Secara khusus nanti mungkin ada konten-konten yang Ya, pasti ada ya. Setiap momentum pasti kami harus menyesuaikan dengan isu-isunya, termasuk isu pesta demokrasi tahun 2024 nanti. Sejak setengah tahun yang lalu kami juga sudah menyiapkan rubrikasi ya, yang menyampaikan informasi berbagai hal yang menyangkut tentang tahapan pemilu. Kemudian menyangkut kegiatan caleg ya, meskipun ini juga bisa dikatakan setengah semi kampanye juga bisa, tapi murni tidak berbayar. Jadi murni ini adalah bagian kami untuk memberikan informasi kepada masyarakat, dan termasuk kita memberikan edukasi kepada masyarakat. Misalnya begini, tentang tahapan pemilu. Misalnya pendaftaran capres dimajukan tanggal sekian sampai sekian. Ini juga kami sampaikan. Kemudian hal-hal yang lain, misalnya kami juga memberikan edukasi agar masyarakat jangan terjebak dalam politik uang, money politics, dan konsekuensinya seperti ini. Nah, inilah bagian dari pendidikan politik kami sebagai media massa atau pers kepada masyarakat kaitannya dengan pemilu. Dan
beberapa rubrik lain juga kami persiapkan, termasuk di harianjogja.com. Kami membuat kanal pemilu 2024, di mana kanal tersebut berisikan informasi tentang pemilu, baik Khusus yang ada ya? baik yang ada di level pusat melibatkan KPU, Bawaslu ataupun level daerah, kabupaten maupun kota atau provinsi. Nah, harapannya masyarakat juga bisa menjadi acuan informasi atau konten-konten itu terkait dengan pelaksanaan pemilu. Oke, jadi memberikan update terus ya Pak, biar masyarakat Ya, tahu. semoga harapan kami bisa seperti itu. Oke, jadi buat teman-teman yang pengen terus tahu update tentang pemilihan umum dan mungkin yang belum tahu tentang tata cara pemilu juga bisa lebih ke harianjogja.com ya Pak. Ya. Di situ ada rubrik khusus tentang pemilu. Gitu ya. Ya. Oke, sip. Selanjutnya kalau untuk Mbak Ella Erlika sendiri nih, untuk radio nih, adakah program apa ya? Konten-konten yang mungkin sudah akan disiapkan untuk menghadapi pemilu nanti gitu. Kalau selama ini sih yang saya alami selama beberapa tahun di Radio Jeronimo itu kita tidak menyiapkan yang sangat khusus sekali gitu, karena memang Radio Jeronimo kan bukan radio berita ya, news. Iya. Kalau news kan punya tanggung jawab untuk selalu memberikan update ya Pak ya gitu. Jadi kita memang radio hiburan, jadi lebih ke bagaimana sih membuat segmentasi yang sasaran kita ini untuk memilih dengan baik dan benar gitu ya. Apalagi Jeronimo itu kan segmentasinya AB ya. Dengan segmentasi AB, kemudian berarti kecenderungan pola pendengar kita itu adalah anak muda yang usianya sekitar 16 sampai 20-an gitu. Yang jadi target marketnya kita 16 sampai 27, tapi memang Jeronimo sampai 39-40 gitu ya pendengarnya. Yang kecenderungannya mereka tuh sebenarnya kalau pegang gadget itu udah lebih aktif gitu. Iya. Jadi kalaupun kita memberikan informasi-informasi yang mendetail, mereka bisa mendapatkan itu sebenarnya dari sumber yang lain. Iya, dari media digital. Jadi kemungkinan kalaupun kita akan membuat konten yang lebih banyak, konten-konten fun gitu di media sosial, terus informasi-informasi yang membuat para remaja ini atau anak muda ini untuk ya pemilih di Indonesia banyak yang remaja sekarang ya. Iya. Ya, Iya. 56%. Iya. Wah, banyak. Jadi ya. gimana caranya 56% itu pun aktif gitu. Jangan sampai kan kalau Sampai sekarang golput ya. iya, dia punya gadget, dia bisa dapat informasi, aku males, aku nggak milih gitu. Padahal sebenarnya dengan setengah dari Iya. setengah penduduk muka Iya. bumi Indonesia ini, Iya. mereka punya peran yang luar biasa kan untuk dalam pemilihan presidennya gitu, pemilihan besok ini gitu. Jadi harusnya mereka punya peran yang maksimal juga untuk diambil gitu. Jangan sampai terus udah biarin aja ngapain gitu. Gimana caranya anak muda itu nggak terus nggak peduli terus ya udah gitu. Nanti nggak milih tapi besok protes. Iya. Nggak milih besok bikin komen. Nggak milih besok bikin status Pak gitu. Gimana dong gitu. Jadi ya kita benar-benar sih pengennya sih anak muda yang jadi target kita tuh bisa mau gitu. Kalau pintar pasti mereka pintar gitu, karena memang mereka dekat dengan gadget dan bisa mencari apapun kan gitu. Oke, jadi gimana caranya Jeronimo ini mengemas program-program yang fun supaya masyarakat terutama kaula muda itu bisa tertarik ya untuk ikut berpartisipasi dan tidak golput gitu. Karena suara mereka sangat berarti ya. Bener, setengah penduduk muka bumi Indonesia. Oke, terima kasih Mbak Ella. Selanjutnya Mas Yanto nih, kalau untuk ICJ sendiri kan kita tahu bahwa di ICJ itu interaksi antar membernya itu kan ini ya intens banget, bisa saling komen. Nah itu nanti gimana nih? Ya kalau kami sendiri kebetulan kan kalau dibilang media juga bukan media ICJ, cuma sarana masyarakat ngobrol di situ kan. Kalau kami ngomongin pemilu, malah yang kami persiapkan adalah gimana berita tentang pemilu nggak masuk ke ICJ. Karena kami kan nggak punya tanggung jawab dan tolak ukur capaian ya tentang sebuah informasi. Jadi justru dari awal kami membentuk ICJ itu kami ingin punya wadah di mana kita nggak punya kepentingan di situ. Lebih ke itu. Nah, jadi untuk pemilu itu kami nggak pernah ikut. Misalnya yang walaupun bukan kampanye tapi yang istilahnya semi kampanye pun kami nggak ikut. Memang justru kita sejauh mungkin menghindari itu supaya masyarakat masih punya tempat di mana bisa ngobrol. Yang di situ nggak ada si A, si B, si C, nggak ada kotak-kotaknya. Biasanya kan pemilunya udah selesai,
tapi kelompoknya masih bertahan. Nah ini misalnya kalau ini pilihan Pak Lurah ya, Pak Lurahnya udah dapet tapi tim sesnya yang nggak jadi masih dibenci aja. Ini masih berlanjut. Nah di situ kita bikin tempat supaya lebih cair aja. Oh gitu, lebih netral ya, lebih netral aja. Netral. Nah itu nanti berarti kalau misalnya ada yang posting itu difilter oleh admin gitu. Kita udah filter tiap saat. Jadi sekitar dari setengah tahun yang lalu tim sesnya si A si B itu udah mulai gencar mereka. Masukin materi udah mulai, udah ribuan itu tapi kan pending semua. Yang gitu semua udah kita tidak skip diloloskan semua. untuk posting ya. Oke, jadi kalau dari ICJ sendiri justru malah akan menjaga ini komunitas ini supaya tetap netral. Kita lebih ke ngasih tempat di mana Anda mengeluh apapun intinya ke layanan publik ya, ke pemerintah atau kemana, tapi tidak ke partai A, partai B mungkin itu enggak, atau mungkin ke paslon A atau siapa enggak. Jadi langsung memang intinya ya tadi kayak anak muda tadi siapapun yang jadi, pokoknya saya protes. Sambatnya di sini nih. Milih enggak, nyari tahu enggak, protes ya. Iya, itu. Jangan dong, harus pinter dong. Iya. Oke, nah selanjutnya nih ini mungkin bisa dari Mas Yanto lagi nih. Jadi kalau dari ICJ sendiri nih, apa ya cara menang pendekatannya bagaimana? Cara apa itu memperkecil resiko crash itu dengan cara ini ya? Ya sebenarnya kami kan tujuannya juga edukasi. Sebenarnya kami ada edukasi politik juga, cuman memang materinya yang kami tonjolkan hal berbeda. Jadi misalnya kayak cenderung yang muda-muda kan kadang memang cuek-cuek gitu ya. Tadi yang bilang siapapun presidennya saya tetap cari duit sendiri. Banyak kan yang punya pedoman seperti itu. Tapi kami coba sadarkan mereka bahwa oke, pendapatku benar, tapi siapa yang jadi presiden itu bisa berpengaruh kepada susah enggaknya kamu cari kerja, berapa gajimu, berapa harga beras hari ini. Nah itu bisa berpengaruh walaupun kamu tetap cari duit sendiri. Nah tapi kamu salah pilih pemimpin bisa salah harga nanti. Oke, berarti dari CJ lebih ke ini ya Mas, yang malah memberikan info-info supaya mereka lebih ini ya apa ya? Ya kalau orang bilang tadi kan menghindari money politik, kalau di ICJ ya bukan menghindari, blok sekalian. Karena kalau kalian udah tahu awalnya beli, ya nanti harus cari untung. Istilahnya kan kayak gitu lah. Kami lebih ke edukasi ke arah sana aja. Oke, siap. Jadi dari ICJ untuk menanggulangi resiko apa ya, segregasi antara masyarakat dalam pemilu yang nanti kan sangat riskan ya masa-masa itu untuk crash gitu. Ya, apalagi kalau udah masuk masa kampanye itu kan biasanya kan nanti ada yang merah, kuning, hijau, biru, abu-abu, macam-macam lah. Di ICJ ini semuanya putih sama hitam aja lah pokoknya gitu aja. Oke. Kembali lagi supaya tetap cair dan netral ya. Oke, siap. Thank you. Sekarang kita ke Mbak Ella nih. Nah, Jeronimo sendiri apa tuh? Ini, jadi kan ya itu ya masa-masa kampanye nanti kan akan panas nih, biasanya banyak crash, terus ada segregasi. Nah itu ada nggak ya hal yang dilakukan untuk langkah-langkah yang dilakukan Jeronimo untuk menanggulangi resiko itu, memperkecil crash di antara masyarakat terutama kaula muda? Sebenarnya kalau di pendengar Kancah Muda itu malah nggak terlalu sih ya, karena kita segmentasinya tadi balik lagi ke segmentasi AB itu mereka punya preferensi sendiri, mereka nyari informasi sendiri gitu. Mereka tidak mudah diarahkan untuk dibandingkan si CD, segmentasi pendengar CD kan gitu. Yang mungkin ketika kita share sesuatu hoax di grup WhatsApp gitu, hebohnya setengah mati gitu. Nah kemarinnya baik-baik aja gitu ya, masih ngutangi sama diutangi gitu. Tiba-tiba berantem gitu. Padahal ya mereka di dalam dunia nyatanya hidup bisa berbarengan, tapi cuma gara-gara milih si A si B jadi berantem. Tapi itu kan sebenarnya jarang ya terjadi di anak muda itu, jarang gitu, jarang sekali mereka panas karena hal-hal itu gitu. Paling ya panasnya karena mungkin program pemerintahnya tidak menyenangkan, tapi setelah gitu, tapi bukan ketika gitu, bukan ketika pemilunya. Mereka sudah mencari sendiri. Tadi saya sempat juga riset ke teman-teman gitu, mereka menceritakan ini loh Mbak, aku tuh kalau mau aku pengen milih tuh aku lihat ke link website ini ke ini, ternyata tuh sekarang begini begitu gitu. Ya mereka sendiri tuh sebenarnya sudah bisa mengedukasi diri sendiri. Jadi yang perlu dilakukan radio anak muda ya mengarahkan untuk yuk milih yuk, ini tanggung jawab kita juga loh gitu. Kamu udah cari tahu, tapi bukan berarti cari tahu terus sudah diam aja gitu, tapi milih apa yang harus dilakukan, ngapain aja, riset gitu. Terus sudah waktunya nggak cuma sekedar
mencari postingan media sosial dengan di tempat pemilu gitu. Terus nggak cuma buat konten ya. Celup gitu ya. Foto sebelum cuci tangan ya kan. Tapi gimana caranya tuh milihnya juga benar dong gitu. Karena kan kita tanggung jawab nih gitu. Kalau kita sih lebih ke situ ya. Jadi kalau selama saya bekerja di radio tuh bentrokan itu tuh tidak ada gitu. Kami tidak merasakan itu sangat keras gitu. Mungkin berbeda kalau yang segmentasi pendengarnya CD yang tiba-tiba jadi terpisah gitu, banyak protes, banyak marah, kemudian mudah diprovokasi gitu. Anak-anak muda ini setelahnya biasanya. Oke, jadi kalau Jeronimo sendiri kalau crash antar pemuda itu sebenarnya malah jarang ya, karena mereka sudah lebih pinter ya dalam memilih sumber. Pinter sama nggak mau tahu tuh kadang-kadang. Antara pinter betul nggak Pak ya? Kadang-kadang tuh kayak ya udahlah ya biarin aja, ngapain sih gitu. Sama aja gitu. Berarti gimana tuh Pak? Kalau dari Harjo sendiri kan kalau Harjo ini pembacanya lebih ke ini ya, nggak cuma anak muda tapi sampai generasi. Nah ini nih Pak, yang rawan-rawan ini nih Pak, gimana Harjo nanti langkah-langkah yang dilakukan? Ya, jadi begini, pemilu 2024 atau Pesta Demokrasi Indonesia ini adalah pesta demokrasi paling akbar sejagat. Ya, pesta demokrasi paling besar di dunia yang melibatkan kurang lebih hampir 210 juta pemilih, ya. Dan kemudian pesta demokrasi paling rumit di dunia. Karena dalam satu momen, satu orang pemilih itu harus memilih 5 DPR RI, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten atau kota, kemudian presiden. Nah, betapa rumitnya ini. Artinya, ini memang butuh edukasi dari berbagai pihak, tidak hanya media. Kami media punya porsi tersendiri dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Dan yang lebih penting adalah bagaimana pesta demokrasi ini berlangsung aman. Jangan sampai kemudian justru sebaliknya, namanya pesta, ya mari kita lakukan dengan riang gembira, dengan senang hati. Jangan sampai yang terjadi kemudian malah terjadi permusuhan. Ya, kita tidak ingin kasus 2014, 2019 terulang lagi, di mana ada polarisasi, ada beberapa kubu ya. Jangankan beda pilihan, sesama tetangga aja kita neng-nengan. Sesama keluarga saja kadang-kadang sok baper. Betul. Ya kan? Ini yang tidak kita inginkan. Jadi kita harapkan dengan media ini tidak hanya media massa, tapi melalui radio, Mbak Erlika, kemudian teman-teman ITJ juga bisa memberikan edukasi dengan porsinya masing-masing, dengan gayanya masing-masing untuk memberikan edukasi kepada masyarakat. Ya, kita lalui aja pesta demokrasi ini dengan riang gembira, jangan baper, jangan kemudian justru malah menimbulkan bentrok, konflik. Nah, termasuk di Jogja ini, mari kita jaga suasana Jogja yang aman, kondusif, tenang dan damai. Jogja adalah potret mini Indonesia. Ketika ada sesuatu yang terjadi di Jogja, langsung menyebar ke seluruh Indonesia ataupun bahkan dunia. Inilah yang kita tidak inginkan. Maka dari itu, semua komponen yang ada di Jogja, tidak hanya media massa, semua pihak harus turut menjaga keamanan, kondusivitas situasi Jogja pada saat pemilu, sehingga pemilu berlangsung aman, damai, sejuk lah. Jadi siapapun itu harus kita terima, termasuk kita juga campaign ya, teman-teman media di Harian Jogja maupun Harian Jogja, kita juga campaign ya, menang kalah biasa saja, menang siap kalah ya, siap menang siap kalah, menang ora umuk, kalah orang ngamuk. Nah, tagline itu juga kita selalu hadirkan. Artinya pesta inilah ya kita lalui sebagaimana pesta demokrasi biasa. Kalau kalah ya nanti kita berkompetisi lagi di pemilu yang akan datang. Sederhana sebenarnya, tapi pelan-pelan kita bisa memberikan edukasi politik kepada masyarakat agar pemilu ini bisa dilalui dengan baik. Iya, baik. Jadi kalau dari Harjo sendiri juga akan melakukan sedikit campaign ya, misalnya kayak tadi itu, menang ora umuk, kalah orang ngamuk gitu ya, Pak. Biar masyarakat tuh lebih bisa lebih wise lagi ya dalam gitu. Biar jangan sampai terpecah lah, karena ini pesta demokrasi harusnya senang ya, bukan malah
Gontok-gontokan. Gontok-gontokan, betul. Oke, pertanyaan terakhir nih, mungkin sedikit pesan singkat aja gitu dari Mas Yanto, Mbak Ella, dan Pak Anton untuk ini nih, teman-teman buat menghadapi pemilu nanti. Gimana caranya biar lebih kondusif? Mungkin ada pesan-pesan singkat gitu. Kalau dari untuk Siapa ini nih, member duluan ini? Mas Yanto dulu deh untuk Sesingkat apa ini? ICJ. Sesingkat apa ini? Pesannya? Oke, milih. Pesan-pesan untuk Singkat banget itu. membernya Ya, nih. kalau saya kebetulan memang mengamatinya di komunitas saya ya. Iya. Sebenarnya dari tahapan pemilu ini ada tahapan pra-perayaan ini yang sering dianggap mengganggu masyarakat. Jadi kan ada, ya mohon maaf tuh kadang ada ormas-ormasnya Iya, yang iya, terlibat iya. di situ. Itu kalau konvoy di jalan ya jangan sampai mengganggu fasilitas umum. Jadi silahkan bereuforia, silahkan bersuka cita bagaimanapun, tapi ya hari itu tetap kita sama-sama. Jadi ya motor di jalan ya sama seperti yang lain lah, harusnya kayak gitu. Kalaupun memang ada keistimewaan jangan banyak-banyak lah. Jadi tetap yang lain bisa lewat. Iya. Semua yang telinganya biasanya nggak perlu ditutup ya hari itu nggak perlu tutup telinga. Nah itu aja yang penting kan. Oke. Jadi yang biasanya motornya itu kalau suaranya slow ya hari itu slow tambah dikit nggak apa-apa, tapi jangan yang Dikit aja berbek. ya, Nah jangan gitu-gitu banyak. lebih kayak itu aja yang banyak dikeluhkan masyarakat kan itu. Jadi tahapan pemilunya sendiri mau ngono tok katanya, Iya. nah, tapi ini sebelum terjadi Perannya ini itu ya. ributnya ini yang terlalu Betul. panjang, kadang-kadang fasilitas umum ini jadi terganggu. Nah Iya. mudah-mudahan kita bisa lebih apa ya mungkin lebih mengurangi lah efek-efek seperti itu kan. Tetap silahkan, namanya pesta pasti ada seneng-senengnya. Iya. Ya, tapi jangan sampai mengganggu Ganggu, betul. kepentingan yang lebih luas, itu aja. Iya, terutama buat member-member ICJ nih, pesennya Mas Yanto harus tetap tertib dan kondusif. Oke, selanjutnya Mbak Ella, buat Kalau kaum saya- muda. Buat Kenca Muda Jogja ya, handphonenya jangan buat update TikTok aja. scrolling apa namanya, sesuatu yang FYP. update yang FYP gitu. Tapi kalau bisa cari tahu lebih jauh gitu. Apalagi kalau teman-teman ini pemilih pemula atau pemilih muda Iya. gitu ya. Sekarang gunakan ya hak pilihnya dengan cerdas, handphonenya digunakan. Sekarang kan kita lebih mudah untuk mendapatkan segala informasi, apapun itu, riset apapun itu lebih mudah lewat handphone. Jadi ya carilah satu persatu gitu ya, sabar buat nyari tahu apa sih kelebihan si A, si B, si C, milih gitu. Karena memang ya itu sebenarnya pengaruhnya juga buat kita juga gitu. Jangan sampai terus nggak peduli lah gitu. Oke, jadi handphonenya digunakan untuk mencari informasi yang bermanfaat ya Mbak, jangan cuma scroll FYP TikTok aja gitu ya. Kalau galau daripada bingung denger Jeronimo aja kan. Ya. Oke, selanjutnya terakhir nih dari Pak Anton buat Ya, saya kira pemilu tahun 2024 nanti harus berlangsung aman, damai, berkualitas dan bermartabat. Jadi sangat disayangkan nanti kalau nanti pemilu yang pesta demokrasi itu pada akhirnya yang muncul adalah pertengkaran, pertikaian yang ujung-ujungnya malah menyebabkan pecah belahnya persatuan atau disintegrasi bangsa. Jangan sampai seperti itu. Nah, yang kedua adalah masyarakat harus hati-hati betul terhadap informasi bohong atau hoax ya, karena setiap pemilu pasti jumlah hoax itu semakin Luar biasa, meningkat, ya, selalu meningkat dalam setiap pemilu 2014, 2019 dan nanti di 2024 juga jumlah hoax tentang pemilu juga diperkirakan akan semakin bertambah. Jadi masyarakat, kawula muda, kanca muda tadi, para pendengar Jeronimo juga harus hati-hati, harus cermat ya, mengenali informasi yang hoax ya. Gunakan media informasi yang benar, media yang terpercaya untuk mendapatkan informasi tentang kepemiluan. Jadi harapannya agar pemilu nanti di Indonesia, khususnya di Jogja, juga berlangsung dengan aman, damai, sejuk lah. Jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Itu aja. Oke, siap, baik. Jadi diharapkan masyarakat lebih cerdas lagi dalam mengelola sumber informasi yang didapat supaya nanti jalannya pemilu itu tetap bisa menjadi kondusif dan aman ya. Oke, terima kasih buat Mas Yanto, Mbak Ella, dan Pak Anton yang sudah mau berbagi, sharing informasi buat teman-teman semuanya yang bisa lebih menambah wawasan teman-teman semua
semuanya biar nanti nih di pemilu tahun 2024 kita bisa sama-sama nih menjaga kondusivitas pemilu supaya aman, bermartabat dan berkualitas. Oke, tapi nih sebelum kita tutup nih kita ada seperti biasa kita ada mini games nih. iya. Mini games. Wah, deg-degan saya nih. Hadiahnya apa ini? Kulkas 2 pintu. Iya, nanti ditagih ke Mas. Oke. Kita dapat Alphard. Oke, nah ini nih pertama nih, games yang pertama, pertanyaan pertama. Nah, siapa yang bisa menjawab duluan nih? Apa perbedaan pemilu dengan taman bermain? Siapa nih yang bisa nih? Perbedaan. Pak Anton nih kayaknya tahu nih. Bermain itu sama-sama mengedepankan unsur fairness, harus fair. Betul. Terus? Gitu. Bermain. Harus ada siapa yang menang dan kalah, dan kita harus menghormati. Fair ya, oke. Fair. Kalau Mbak Erlika coba apa nih? Kayaknya itu loh ya. Coba perbedaan Apa ya, pemilu dan taman bermain. Kalau di taman bermain kita bermain fire. Kalau di pemilu kita bermain fire. Yang satu F-nya agak dilengin fire. Enggak ya, air ya. Air sama fair ya. Fair ya, Iya. fair. Mas Iya, Yanto iya. nih kayak apa? Itu tadi kayaknya persamaannya deh, bukan perbedaannya. Sama ya jawabannya. Kalau perbedaannya apa ya? Ya kalau namanya tempat bermain ya kita bisa main-main di situ. Iya. Tapi kalau pemilu ini setidak pedulinya kita dengan pilihan orang lain, pokoknya yang pilihan kita jangan main-main lah, jangan sampai salah pilih. Itu weh, aja. keren, Karena iya. salah satu yang kita pilih itu akan menentukan ya nasib kita 5 tahun ke depan lah paling enggak itu. Nah, Betul semua loh jawabannya, hebat loh. Jadi kalau di taman bermain kita bermain-main, tapi kalau pemilu harus fair, nggak boleh main-main. Oke. Krik-krik gitu. Oke. Pertanyaan kedua, Iya. masih ada lagi nih. Apa tuh? Nomor 2 nih. Orang apa yang dengan mudah terjebak oleh isu kabar burung nih? Yang macam Waduh. apa? Apa ini? Orang yang mudah terjebak isu dan kabar burung. Siapa ya? Terjebak isu dan kabar. Oh, Orang yang Yang mudah terjebak isu. mudah mendengar. orang yang mudah menerima hoax, menelan mentah-mentah hoax. Orang yang mudah menelan mentah-mentah hoax. Mbak Ella. Orang yang mudah mendengar, mudah menelan semuanya. Iya nggak ya? mungkin hampir sama sih Oh. orang-orangnya Hampir sama ya, yang Pak ya? yang kepo tapi kebangetan. Mudah gitu. menerima hoax dan kemudian Nggak diolah. tanpa konfirmasi, verifikasi dan menyebarkan. Wah, Tidak Kayaknya. di riset dulu. Ya, tanpa verifikasi, mencermati, dan kemudian ujung-ujungnya terima menyebarkan. Padahal itu berita hoax. Oke, kita cek ya. Oke, yes betul sekali jawabannya Pak Anton, Mbak Ella dan Mas Yanto. Jadi orang yang mudah kemakan isu dan kabar burung itu adalah orang yang apa aja diterima gitu ya, berita hoax diterima tanpa disaring. Oke, pertanyaan terakhir nih ya Mbak ya, pertanyaan terakhir. Apa yang lebih bahaya dibandingkan merokok waktu isi bensin eceran? Apa yang lebih bahaya? Kalau di tempat saya ada yang nggak beda nih. Apa Yang ini? lebih Apa ini? bahaya dari ngerokok di pom bensin ya beli bensin nggak bayar. Itu lebih bahaya ya. Itu bahaya ya. Oke. Tapi kayaknya juga sama-sama yang tadi ya. Yang bahaya itu kalau kaitannya dengan pemilu, ya mendapatkan informasi dengan mudah dari mana saja, dan kemudian ujung-ujungnya juga menyebarluaskan tanpa memikir informasi itu berita atau benar. Jadi Nanti imbasnya seperti apa? Jadi kan kita nggak bertanggung jawab seolah-olah dengan apa yang kita Baru dapat sebarkan berita udah kembali. kepanasan. Ya. Sama-sama tuh, main api kebakar, dengar berita kepanasan. Iya. Oke, betul sekali jawabannya. Jadi kalau kita merokok di pom bensin itu kan berbahaya ya, itu rawan kebakar. Nah ini juga yang nggak kalah bahaya adalah Menyebarkan hoax. Iya, masyarakat yang gampang Ya. kepanasan terus disebarkan, jadi perpecahan. Oke, terima kasih buat narasumber semuanya yang sudah meluangkan waktunya dan sharing informasi ke kita. Sekian episode kali ini.